Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentase dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Saida Said, SE, MAK, AK, selaku dosen pengampu mata kuliah auditing lanjutan. Perkenalkan, nama saya Adam Zaidie dengan NIM 1573331104523. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentase secara online mengenai materi yang berjudul manajemen audit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat. Pengertian manajemen audit. Manajemen audit adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, independen, objektif, dan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas, fungsi, atau operasi organisasi untuk menilai apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit manajemen tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mengevaluasi berbagai fungsi organisasi seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan, pembelian, dan sistem informasi. Melalui audit manajemen, auditor menilai kualitas kebijakan, prosedur, metode kerja, serta sistem pengendalian yang digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan utama audit manajemen adalah mengidentifikasi kelemahan, menemukan penyebab masalah, menilai kinerja organisasi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelola perusahaan. Oleh karena itu, audit manajemen sering disebut sebagai alat evaluasi yang membantu manajemen dalam memperbaiki kinerja dan mencapai tujuan organisasi secara optimal. Tujuan manajemen audit. Nah, di sini ada 11 tujuan manajemen audit. 1. Menilai efektivitas pencapaian tujuan audit manajemen bertujuan mengetahui apakah perusahaan berhasil mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang dinilai pencapaian target penjualan, pencapaian target produksi, pencapaian target laba, keberhasilan program kerja. Contohnya, target penjualan 10 miliar, realisasi 9,8 miliar. Auditor menilai tingkat keberhasilan tersebut dan mencapai penyebab selisih yang terjadi. Kedua, menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan ini untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan sumber daya secara optimal. Sumber daya yang dinilai: tenaga kerja, mesin dan peralatan, waktu kerja, biaya opsional, bahan baku. Contohnya, perusahaan mampu menghasilkan produk lebih banyak dengan biaya yang sama, berarti tingkat efisiensinya meningkat. Yang ketiga, menilai tingkat ekonomisasi atau ekonomi. Audit manajemen menilai apakah perusahaan memperoleh sumber daya dengan biaya yang paling hemat tanpa mengurangi kualitas. Yang diperiksa harga pembelian bahan baku, pemilihan pemasok, biaya pengadaan, biaya pemeliharaan aset. Contohnya, dua pemasok menawarkan kualitas yang sama tetapi salah satunya lebih murah. Auditor akan menilai apakah perusahaan sudah memiliki alternatif yang paling ekonomis. 4. Mengidentifikasi kelemahan organisasi. Audit manajemen bertujuan menemukan berbagai kelemahan dalam sistem dan kegiatan opsional. Kelemahan yang sering ditemukan itu seperti prosedur kerja yang tidak efektif, duplikasi pekerjaan, pemborosan biaya, pengawasan yang lemah, koordinasi antar bagian yang buruk. Yang kelima, menilai kinerja manajemen. Audit manajemen mengevaluasi apakah para manajer telah menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Fungsi yang dinilai seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organisir, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling. Tujuannya
Mengetahui apakah keputusan dan tindakan manajemen sudah mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang keenam, menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Audit manajemen juga bertujuan memastikan bahwa kegiatan perusahaan telah sesuai dengan kebijakan perusahaan, SOP atau Standard Operating Procedure, peraturan pemerintah, standar industri, ketentuan perpajakan, dan ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, menilai efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Auditor menilai apakah pengendalian mampu melindungi aset perusahaan, mencegah penyelewangan, menjamin keandalan informasi, mengurangi risiko kerugian. Yang ke-8, meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan menemukan hambatan dan pemborosan, audit manajemen membantu perusahaan meningkatkan produktivitas. Hasil yang diharapkan, output meningkat, biaya menurun, waktu kerja lebih efektif, kualitas kerja meningkat. Yang ke-9, memberikan rekomendasi perbaikan. Tujuan penting audit manajemen bukan hanya menemukan masalah, tetapi juga memberikan solusi. Rekomendasi dapat berupa perbaikan SOP, perubahan struktur organisasi, peningkatan pelatihan karyawan, penggunaan teknologi baru, menguatkan pengawasan. Yang ke-10, membantu pengambilan keputusan manajemen. Hasil audit menyediakan informasi yang objektif bagi pemimpin perusahaan. Manfaatnya menentukan strategi bisnis, menetapkan anggaran, melakukan efisiensi biaya, memperluas usaha, memperbaiki sistem kerja. Yang ke-11, meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang dikelola secara efektif dan efisien akan mampu bersaing dengan di pasar. Audit membantu perusahaan seperti menekan biaya, meningkatkan kualitas produk, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengertian karakteristik audit manajemen. Karakteristik audit manajemen adalah ciri-ciri, sifat, atau unsur khas yang melekat pada audit manajemen dan membedakannya dari jenis audit lainnya, seperti laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Karakteristik ini menggambarkan bagaimana audit manajemen dilaksanakan, apa yang menjadi fokus pemeriksaannya, serta tujuan yang ingin dicapai melalui proses audit tersebut. Secara umum, karakteristik audit manajemen menunjukkan bahwa audit ini merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang sulit dilakukan secara sistematis, independen, objektif, dan menyeluruh terhadap aktivitas organisasi untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah digunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit manajemen tidak hanya berfokus pada kebenaran data atau laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi kualitas pengelolaan organisasi, kinerja manajemen sistem, dan pengendalian prosedur kerja, serta pencapaian tujuan perusahaan. Karakteristik audit manajemen juga menekankan bahwa hasil audit tidak hanya berupa temuan mengenai kelemahan atau masalah yang terjadi, tetapi juga berisi analisis penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, dan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang. Oleh karena itu, audit manajemen sering disebut sebagai alat evaluasi dan alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas operasional serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami karakteristik audit manajemen, auditor dan manajemen dapat mengetahui ruang lingkup, pendekatan, dan manfaat audit manajemen sehingga proses dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Karakteristik tersebut menjadi dasar yang membedakan audit manajemen sebagai audit yang berorientasi pada kebaikan kinerja, peningkatan produktivitas, penghematan biaya, penguatan pengendalian internal, dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Tujuan ruang lingkup audit manajemen. Tujuan ruang lingkup audit manajemen adalah
untuk menentukan bagian atau aktivitas perusahaan yang akan diperiksa guna menilai apakah kegiatan tersebut telah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan adanya ruang lingkup yang jelas, auditor dapat memfokuskan pemeriksaan pada area yang penting dan berisiko sehingga hasil audit lebih tepat sasaran. Penjelasan tujuan ruang lingkup audit manajemen. 1. Menilai efektivitas kegiatan organisasi. Audit dilakukan untuk mengetahui apakah setiap bagian perusahaan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Contohnya, bagian pemasaran memiliki target penjualan 10 miliar, auditor akan menilai apakah target tersebut tercapai dan faktor apa yang memengaruhinya. Kedua, menilai efisiensi. Penggunaan sumber daya. Auditor menilai apakah sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, bahan baku, dan biaya telah digunakan secara optimal. Contohnya, apakah bagian prosedur mampu menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal. Ketiga, menilai tingkat ekonomis. Audit bertujuan memastikan perusahaan memperoleh sumber daya dengan biaya yang wajar tanpa mengurangi kualitas. Contohnya, menilai apakah perusahaan membeli bahan baku dengan harga yang paling menguntungkan. Keempat, mengidentifikasi kelemahan operasional ruang lingkup. Audit membantu auditor menemukan masalah atau melemahkan dalam setiap fungsi perusahaan. Contohnya, keterlambatan pengiriman barang, pemrosesan bahan baku, atau rendahnya produktivitas karyawan. Kelima, menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Auditor memeriksa apakah setiap bagian telah menjalankan aktivitas sesuai SOP dan kebijakan perusahaan. Contohnya, apakah bagian pembelian telah mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku. 6. Memberikan rekomendasi perbaikan. Setelah menemukan kelemahan, auditor memberikan saran untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Contohnya, menyarankan penggunaan sistem informasi baru untuk mempercepat proses kerja. Ketujuh, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Hasil audit memberikan informasi yang dapat digunakan manajemen untuk memperbaiki dan mengembangkan perusahaan. Nah, contohnya itu manajemen dapat memutuskan menambah tenaga kerja atau mengganti pemasok berdasarkan hasil audit. 5. Tahapan audit manajemen. Pertama, audit pendahuluan atau preliminary survey. Audit pendahuluan merupakan tahapan awal audit manajemen yang bertujuan memperoleh gambaran umum mengenal kondisi perusahaan. Auditor mempelajari struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan aktivitas perusahaan untuk mengidentifikasi area yang berisiko serta menentukan ruang lingkup audit. Tujuannya memahami organisasi dan menemukan potensi masalah yang akan diperiksa lebih lanjut. Kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor mengevaluasi sistem pengendalian manajemen yang diterapkan perusahaan, seperti struktur organisasi, pembagian tugas, SOP, dan sistem pengawasan. Tujuannya menilai apakah pengendalian yang ada sudah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Ketiga, audit terinci. Audit terinci merupakan pemeriksaan secara mendalam terhadap aktivitas yang menjadi objek audit. Auditor mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk menilai efektivitas, efisien, dan ekonomisasi kegiatan perusahaan. Tujuannya menemukan penyebab masalah, menilai dampaknya, dan memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan audit. Keempat, pelaporan hasil audit. Salah satu pemeriksaan selesai, auditor menyusun laporan yang berisi temuan audit, penyebab masalah, dampak, dan timbulnya serta rekomendasi perbaikan. Tujuannya memberikan informasi dan saran kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan auditor telah dilaksanakan oleh manajemen.
Tujuannya menilai efektivitas perbaikan yang dilakukan dan memastikan masalah yang ditemukan tidak terulang kembali. Pengertian bukti audit manajemen. Bukti audit manajemen adalah segala informasi, data, fakta, dokumen, catatan, maupun keterangan yang dikumpulkan dan digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kegiatan organisasi serta untuk mendukung temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam proses audit manajemen. Bukti audit merupakan unsur yang sangat penting dalam audit manajemen karena setiap pendapat, kesimpulan, dan rekomendasi auditor harus didasarkan pada bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya bukti yang cukup dan relevan, auditor tidak dapat menyatakan bahwa suatu kegiatan telah berjalan dengan baik. Sebaliknya, mengalami kelemahan. Dalam audit manajemen, bukti tidak hanya berupa dokumen keuangan, tetapi juga dapat berupa hasil wawancara, observasi langsung, laporan operasional, kebijakan perusahaan, data elektronik, maupun hasil analisis yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Bukti tersebut digunakan untuk membandingkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan maupun peraturan yang berlaku. Bukti audit manajemen berfungsi untuk membantu auditor mengidentifikasi masalah, mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan, menilai dampak yang ditimbulkan, serta menyusun rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, kualitas hasil audit sangat bergantung pada kualitas bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Agar dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan kesimpulan, bukti audit harus memenuhi beberapa syarat yaitu cukup atau sufisiensi, kompeten atau andal, dan relevan atau relevansi. Bukti yang cukup berarti jumlahnya memadai, bukti yang kompeten berarti dapat dipercaya, sedangkan bukti yang relevan berarti memiliki hubungan langsung dengan tujuan audit yang sedang dilaksanakan. Jenis-jenis bukti audit manajemen. 1. Bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh melalui pengamatan atau pemeriksaan langsung terhadap aset, fasilitas, peralatan, maupun aktivitas perusahaan. Bukti fisik digunakan untuk memastikan keberadaan dan kondisi suatu aset atau kegiatan yang sedang berlangsung. 2. Bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang berasal dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip perusahaan yang berkaitan dengan objek audit. Dokumen tersebut digunakan auditor untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. 3. Bukti lisan. Bukti lisan adalah bukti yang diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang diaudit. Bukti ini membantu auditor memperoleh informasi tambahan mengenai pelaksanaan sesuai kegiatan, penyebab masalah, dan kondisi yang terjadi dalam organisasi. 4. Bukti analisis. Bukti analisis adalah bukti yang diperoleh melalui proses analisis, perbandingan, evaluasi, dan pengelolaan data yang dilakukan auditor. Bukti ini digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan, tren, ketidakwajaran, maupun hubungan antara berbagai data yang diperiksa. 5. Bukti elektronik. Bukti elektronik adalah bukti yang berasal dari sistem informasi teknologi yang digunakan perusahaan. Bukti ini dapat berupa data digital, laporan kompetensiasi, email, maupun informasi yang disimpan dalam sistem elektronik perusahaan. 6. Bukti konfirmasi adalah bukti yang diperoleh melalui permintaan keterangan atau verifikasi pada pihak lain yang berhubungan dengan objek audit. Bukti ini digunakan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari perusahaan. 7. Bukti perhitungan auditor. Bukti perhitungan auditor merupakan bukti yang diperoleh melalui perhitungan ulang atau pengujian kembali atas
atas data yang tersedia. Tujuannya untuk memastikan ketepatan dan keakuratan data yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Kelebihan audit manajemen. Berikut adalah kelebihan audit manajemen. 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. Audit manajemen membantu organisasi menilai apakah seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Auditor akan mengevaluasi program kebijakan dan aktivitas operasional untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Dengan adanya audit manajemen, perusahaan dapat mengetahui bagaimana cara yang belum mencapai target dan melakukan perbaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. Audit manajemen membantu perusahaan menemukan pemborosan dalam penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, tenaga, dan kerja bahasa baku dan fasilitas perusahaan. Auditor akan menilai apakah sumber daya tersebut telah digunakan secara optimal. Hasil audit dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur kerja sehingga kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. 3. Memperkuat pengendalian internal. Audit manajemen berperan dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan. Melalui pemeriksaan ini, auditor dapat mengidentifikasi kelemahan dan sistem pengawasan, pembagian tugas, otorisasi, dan pengamanan aset. Dengan perbaikan pengendalian internal, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian yang dapat mengganggu operasional organisasi. 4. Membantu pengambilan keputusan. Audit manajemen menghasilkan informasi yang objektif dan dapat dipercaya mengenai kondisi organisasi. Informasi tersebut membantu manajemen memahami kesalahan yang terjadi, mengetahui penyebabnya, serta menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh manajemen menjadi lebih tepat, efektif, dan berdasarkan data yang akurat. 5. Meningkatkan produktivitas. Audit manajemen membantu meningkatkan produktivitas organisasi dengan mengidentifikasi hambatan yang mengurangi kinerja karyawan maupun efektivitas proses kerja. Auditor akan menilai apakah sumber daya manusia, peralatan, dan sistem kerja telah dimanfaatkan secara maksimal. Rekomendasi yang diberikan dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas kerja, mempercepat proses operasional, dan menghasilkan output yang lebih baik. 6. Mengurangi risiko organisasi. Audit manajemen membantu perusahaan mengenali berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik risiko operasional, keuangan, maupun risiko kepatuhan. Dengan mengetahui risiko tersebut lebih awal, manajemen dapat mengambil langkah pencegahan dan pengendalian yang tepat. Hal ini membuat organisasi lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian. Kekurangan audit manajemen. 1. Membutuhkan biaya yang relatif besar. Pelaksanaan audit manajemen memerlukan biaya yang cukup besar karena melibatkan auditor yang kompeten, mengumpulkan data, pemeriksaan berbagai aktivitas organisasi, serta penyusunan laporan audit. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama. Audit manajemen tidak hanya memeriksa satu aspek tertentu, tetapi seringkali mencakup berbagai fungsi organisasi seperti pemasaran produk, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, sulit mengukur beberapa aspek manajemen. Tidak semua aspek dalam audit manajemen dapat diukur secara kuantitatif. Beberapa faktor seperti kepemimpinan, motivasi karyawan, budaya organisasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan kerja seringkali bersifat subjektif dan sulit dinilai dengan angka. 4. Adanya resistensi dari karyawan atau manajemen. Pelaksanaan audit manajemen sering menimbulkan rasa tidak nyaman bagi berbagai karyawan atau manajemen.
karena mereka merasa aktivitas dan kinerjanya sedang diperiksa. 5. Bergantung pada kompetensi auditor. Keberhasilan audit manajemen sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan objektivitas auditor. Auditor harus memahami berbagai aspek operasional perusahaan agar dapat melakukan evaluasi secara tepat. 6. Rekomendasi audit. Rekomendasi audit tidak selalu dilaksanakan. Nah, hasil audit manajemen biasanya berupa rekomendasi perbaikan, namun rekomendasi tersebut tidak selalu diterapkan oleh manajemen karena berbagai alasan, seperti keterbatasan biaya, keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan pimpinan, atau adanya prioritas lain dalam perusahaan. 7. Sulit menjamin hasil yang sempurna. Audit manajemen dilakukan berdasarkan sampel data, bukti yang tersedia, dan kondisi yang diamati pada saat pemeriksaan. Yang terakhir, 8. Membutuhkan dukungan dari seluruh organisasi. Keberhasilan audit manajemen memerlukan kerja sama dari seluruh bagian organisasi. Jika dukungan dari manajemen puncak maupun karyawan kurang memadai, proses audit akan menjadi lebih sulit dan hasil yang diperoleh mungkin tidak optimal. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu audit manajemen adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kegiatan organisasi. Audit ini bertujuan menemukan kelemahan, meningkatkan kinerja, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Audit manajemen mencakup seluruh fungsi perusahaan, dilakukan melalui beberapa tahapan audit, serta menggunakan bukti audit sebagai dasar penilaian. Audit ini memiliki kelebihan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, namun juga memiliki kekurangan karena membutuhkan biaya, waktu, dan auditor yang kompeten. Dengan demikian, audit manajemen berperan penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan secara lebih efektif, efisien, dan ekonomis.